Shalom Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Oke, shalom ya. Pesan Tuhan minggu ini yaitu tentang apa Bapak Ibu? Perkokoh. Benteng pertahananmu dengan bahan yang kokoh. Terambil di dalam Nehemia 4 ayat yang kedua. Nehemia 4 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan, dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, ada gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini. Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Nah Bapak Ibu, bicara tentang pertahanan, itu bicara tentang tindakan ya. Itu bicara tentang sebuah strategi. Untuk apa? Yaitu untuk melindungi diri. Untuk sesuatu ancaman dari serangan si musuh. Nah kalau kita lihat pada masa perjanjian lama, bicara tentang ketahanan dan keamanan, suatu kota itu ditentukan oleh apa Bapak Ibu? Tentunya ditentukan oleh tembok ya. Adanya tembok yang mengelilingi kota tersebut. Nah, ketika ada tembok yang mengelilingi kota tersebut, maka kota tersebut akan aman dari serangan si musuh. Nah, tetapi ketika tembok pertahanan itu tidak ada, otomatis gini, banyak peluang kota itu diserang oleh si musuh. Nah, ini yang dilakukan oleh Nehemia Bapak Ibu. Beban yang dimilikinya untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang telah roboh. Nah ketika pesan ini datang, Tuhan sedang fokus pada setiap kita ya. Tuhan sedang melihat kita, Tuhan sedang memperhatikan kehidupan kita untuk apa? Untuk memperkokoh benteng pertahanan kita. Dengan bahan yang kokoh sudah pastinya ya. Bukan bahan yang biasa-biasa aja, tetapi bahan yang benar-benar kokoh. Nah, saya akan bacakan pesan Tuhan ya Bapak Ibu secara cepat ya. Yang menjadi pesan Tuhan bagi kita di minggu ini yaitu bagaikan kota Yerusalem yang temboknya berdiri kembali dari reruntuhan hingga memiliki tembok yang kokoh. Demikian halnya dengan wilayah-wilayah hidup kita, baik diri pribadi, keluarga, dan lingkungan yang Tuhan percayakan. Nah sekiranya ada bagian-bagian yang lemah, roboh, atau belum terbangun, Tuhan mau kita memperkokohnya kembali dengan menggunakan bahan yang kuat yang memang selayaknya beban yang sesuai dengan peruntukannya, bahannya. Nah, artinya apabila yang kita bangun adalah benteng untuk perlindungan, maka bahannya pun harusnya bahan-bahan yang sesuai untuk berdirinya sebuah benteng. Nah ini sebenarnya menjadi perenungan ya Bapak Ibu. Perenungan bagi kehidupan saya secara pribadi maupun perenungan bagi kita masing-masing. Bagian-bagian mana sih yang harus kita bangun? Bagian-bagian mana yang lemah yang harus kita perkokoh kembali? Atau kita harus menguatkan pondasi kita kembali? Bagian-bagian mana nih? Nah ini yang menjadi perenungan setiap kita Bapak Ibu. Yang pastinya gini, untuk kita bangun kembali kita harus menggunakan apa? Bahan-bahan yang kokoh. Bahan-bahan yang kuat. Yang Marbun sampaikan kembali bahan-bahan yang sudah teruji. Bahan-bahan yang berkualitas. Nah sekarang, hal-hal apa yang harus kita perhatikan berkaitan dengan pesan Tuhan ini? Yang pertama terambil dalam Nehemia 4 ayat yang ke-14. Nehemia 4 ayat yang ke-14. Kuamati semuanya. Lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa
dan kepada orang-orang lain. Jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Nah, kita akan fokus dan garis bawahi ini kata kuamati semuanya. Kata kuamati semua dalam bahasa aslinya adalah rau'au, yang artinya apa? Memeriksa. Yang artinya apa? Memberi perhatian. Atau memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Atau menyelidiki. Nah, yang pertama, hal-hal yang berkaitan dengan pesan Tuhan ini, yang pertama gini, mulai menyelidiki bagian-bagian mana yang harus kita bangun atau perkokoh. Mulai kita menyelidiki nih Bapak Ibu. Mulai kita perhatikan atau mulai kita bercermin. Bagian-bagian mana nih yang lemah dalam hidup kita masing-masing. Bagian mana yang harus diperbaiki. Bagian mana yang harus diperkokoh kembali. Nah, seringkali bagian-bagian ini kita nggak tahu kan. Nggak menyadari. Seringkali kita berkata gini, menurut saya hidup sudah baik-baik saja. Nggak ada yang perlu diperkokoh kembali. Merasa apa? Merasa udah kuat. Kita nggak menyadari yang seharusnya kita bangun. Yang seharusnya kita perkokoh. Yang harusnya kita tumbuhkan itu kita nggak bangun karena merasa sudah baik. Karena kita sudah merasa oke. Karena kita sudah merasa kuat. Nah, yang saya tekankan di poin pertama ini, mulai menyelidiki bagian-bagian mana yang harus kita bangun atau perkokoh. Saya akan bagi subpoin yang A. Kita harus mulai terbuka di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Itu langkah awal, kita harus mulai terbuka di hadapan Tuhan. Nah, kalau di dalam Mazmur Bapak Ibu, Mazmur 139 ayat yang ke-23. Mazmur 139 ayat yang ke-23 demikian. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Nah, untuk kita mau terbuka di hadapan Tuhan, di sini perlu adanya apa? Kerendahan hati. Untuk kita datang kepada Tuhan, kita minta kepada Tuhan, Tuhan selidiki aku. Tuhan selidiki hati aku. Seringkali kita enggan datang kepada Tuhan. Merasa diri baik-baik aja. Kita gak mau minta untuk Tuhan terlibat dalam kehidupan kita. Tuhan selidiki hati aku. Tuhan lihat hati aku. Tuhan benahi hati aku. Nah, perkokoh benteng pertahananmu dengan bahan yang kokoh. Ini berkaitan dengan hati Bapak Ibu. Kenapa berkaitan dengan hati? Kalau hati kita gak beres, sulit untuk kita membangun dengan bahan yang kokoh. Sulit untuk kita membangun dengan bahan yang teruji. Sulit untuk kita membangun dengan bahan-bahan yang baik. Kalau hati kita tidak beres. Kalau hati kita belum benar. Malah gini kan, kita buka celah untuk iblis bekerja dalam hati kita. Kita buka celah untuk iblis bercokol dalam hati kita. Makanya penting, Tuhan selidiki hati aku. Nah, mengapa kita harus memohon kepada Tuhan untuk melihat hati kita? Hati kita yang terdalam. Karena gini Bapak Ibu, kita tidak bisa
Hati kita tidak bisa dilihat oleh orang lain. Hanya Tuhan yang mengetahui. Hanya Tuhan yang mengerti. Hanya Tuhan yang menilai hati kita. Nah, kadang-kala manusia kan terbatas. Manusia hanya bisa menilai apa? Menilai dari luarnya saja. Tetapi tidak bisa diketahui apa yang ada di dalam isi hati seseorang. Hanya Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Kan ada lagu kan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, selidiki, benahi. Nah, ini yang membuat benteng pertahanan menjadi lemah. Kenapa? Ketika kita mulai gini, meragukan kasih Tuhan. Ketika kita mulai meragukan akan kebaikan Tuhan. Ketika kita mulai meragukan akan pertolongan Tuhan. Ketika kita mulai timbul hal-hal yang berkata mungkin Tuhan gak adil. Tuhan gak benar. Nah, hal yang seperti ini iblis mulai bercokol dalam setiap hati kita. Ini bahaya banget Bapak Ibu. Ini yang menjadi benteng pertahanan menjadi lemah. Kita percaya bahwa Tuhan itu lebih mengasihi, lebih terdahulu mengasihi kita, lebih dahulu mengasihi kita. Dengan sedemikian rupa kasihnya, dia mengasihi umat manusia, dan apapun gini, yang Tuhan perbuat itu selalu baik apa adanya. Nah Bapak Ibu, ketika saya merenungkan ini tentang pesan Tuhan ini ya, tentang perkokoh ini. Ternyata ketika saya merenungkan kembali banyak hal yang benar-benar saya harus perbaiki dalam hidup saya secara pribadi. Banyak hal-hal yang harus saya bangun kembali. Ini meneguhkan hati saya ketika firman ini sampai datang ke dalam hidup saya. Nah ketika pujian kemarin kan kita merasakan hadirat Tuhan. Saya mengalami ada hadirat Tuhan yang begitu luar biasa mengalir dalam hidup, dalam kita semua ya yang pastinya. Saya merasakan gini, ada kasih Tuhan yang begitu dahsyat. Saya merasakan Tuhan itu luar biasa. Ada kebaikan Tuhan yang Tuhan kasih kepada umatnya. Ada pertolongan Tuhan, ada kebesaran Tuhan, ada keajaiban Tuhan yang Tuhan kasih kepada umatnya. Nah cuman gini kan kemarin waktunya terbatas, kita menikmati. Makanya setelah doa pagi saya bilang sama Fani kan, saya kelima dulu ya, saya mau lanjut pujian yang tadi. Sepertinya hati ini bergejolak, sepertinya Tuhan mau sampaikan sesuatu dalam hati saya. Saya lanjut ke lantai 5, saya doa lagi, Tuhan saya mau pujian penyembahan lagi di situ. Dan benar Tuhan sampaikan satu kalimat, selidiki hatimu, ini yang menjadi poin saya. Selidiki hatimu. Nah, untuk memperkokoh Bapak Ibu, untuk memperkokoh benteng pertahanan diperlukan apa? Diperlukan kerendahan hati. Untuk kita datang kepada Tuhan. Untuk kita siap untuk menerima Tuhan, selidiki aku. Kita terbuka di hadapan Tuhan. Sebenarnya gini, Tuhan tahu gak sih hati kita? Tahu kan? Tuhan tahu banget hati kita. Tuhan mengenali hati kita. Tuhan tahu ciptaannya. Karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Nah yang Tuhan mau gini kan, prosesnya ketika kita datang kepada Tuhan, perlu kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Terbuka di hadapan Tuhan dan minta untuk selidiki. Nah bagaimana kita menggunakan bahan yang kokoh. Bagaimana kita menggunakan bahan yang teruji. Kalau hati kita belum beres di hadapan Tuhan. Masih ada pembenaran diri di dalam kehidupannya. Nah, mulai menyelidiki bagian-bagian mana yang harus kita bangun atau perkokoh. Tadi poin A, kita harus mulai terbuka di hadapan Tuhan.
Lalu subpoin yang ke B, kita harus mulai terbuka dengan pasangan kita Bapak Ibu. Kita harus mulai terbuka dengan anak kita. Kita harus mulai terbuka dengan orang tua kita, ini dalam lingkup keluarga. Karena kita percaya gini, keterbukaan adalah awal pemulihan. Tanpa sebuah keterbukaan tidak ada pemulihan. Nah, setelah itu baru kita membicarakan bagian-bagian mana nih dengan pasangan kita mungkin, dengan orang tua kita mungkin, dengan anak kita, bagian-bagian mana yang harus dipulihkan. Bagian-bagian mana yang harus dibenahi, bagian-bagian mana harus diperkokoh, bagian-bagian mana yang harus dibangun kembali. Poin 2. Hal-hal apa yang berkaitan dengan pesan Tuhan ini? Yang pertama, mulai menyelidiki bagian-bagian mana yang harus kita bangun atau perkokoh. Yang kedua, poin yang kedua yaitu mulai bergerak. Mulai bergerak, perkatakan firman dan ingat janjinya. Nah, ini ayatnya masih sama Bapak Ibu. Nehemia 4 ayat yang ke-14. Ku amati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata. Saya akan garis bawahi lalu bangun berdiri. Saya fokus pada kalimat ini ya. Bangun berdiri dalam bahasa aslinya yaitu kom. Artinya adalah bangkitlah berdiri. Artinya bergerak. Nah, dalam ayat ini dikatakan apa? Ku amati semuanya. Atau memeriksa, memberi perhatian, atau memperhatikan dengan sungguh-sungguh, menyelidiki. Hal selanjutnya apa tadi? Lalu bangun berdiri atau bangkitlah berdiri. Bergerak artinya melakukan apa? Ada aksi yang harus kita lakukan. Ada kegerakan yang harus kita lakukan. Kalau kita lihat kalimat berikutnya selanjutnya dikatakan apa? Dan berkata. Dan berkata dalam bahasa aslinya yaitu aumar. Artinya berseru atau berfirman. Berseru atau berfirman. Nah, perhatikan lagi nih kan. Pernyataan yang disampaikan oleh Nehemia kepada seluruh rakyat dan kaum keluarga, apa yang dikatakannya? Nehemia berkata, Nehemia berseru, Nehemia berfirman bahwa gini, janganlah kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Nah, apakah yang dimaksud dengan pernyataan ini Bapak Ibu? Pernyataan ingatlah akan Tuhan yang maha besar dan dahsyat yang disampaikan oleh Nehemia ini. Artinya apa? Bahwa ingatlah akan kebaikan Tuhan di masa lampau. Ingat kebaikan Tuhan di masa lampau. Kalau kita lihat di pasal sebelumnya, di dalam Nehemia 2 ayat 18 dan 20. Di situ dikatakan apa? Tuhan buat berhasil, Tuhan melindungi. Ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Nah, ini yang disampaikan Nehemia. Ingatlah akan Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu. Bagi kita setelah poin pertama, lanjut poin kedua ini, untuk kita apa? Mulai bergerak. Untuk kita mulai bergerak, untuk kita mulai perkatakan firman dan ingat janjinya. Nah, tanpa kita sadari Bapak Ibu, ketika kita perkatakan firman Tuhan, itu yang akan memperkokoh benteng kehidupan atau benteng pertahanan kita. Itu yang membuat kita kokoh. Nah, kalau kita lihat di Mazmur ya Bapak Ibu. Mazmur 119 ayat yang ke-50. Mazmur 119 ayat yang ke-50. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Nah, artinya apa? Firman Allah itu memiliki kuasa.
Firman Allah itu untuk apa? Menghidupkan atau memulihkan kita. Itu dahsyatnya perkataan Tuhan. Itu dahsyatnya firman Tuhan. Nah, kemarin beberapa minggu yang lalu ya, ketika papa dipanggil Tuhan, sedih, ada sedih. Sedih, sangat sedih. Nangis, ya nangis. Saya bilang saya nggak nangis ketika saya menemukan papa sudah tidak ada, dipanggil Tuhan, saya nangis. Saya nangis gitu. Lumayan berapa lama itu nangis. Nah, kehilangan, sangat kehilangan. Ya kan? Tetapi ayat yang menguatkan kehidupan saya Bapak Ibu. Di dalam Yohanes 14 ayat yang kedua sama 2 Timotius 4 ayat ke-7. Itu ayat yang benar-benar menguatkan kehidupan saya. Di sana kan dikatakan kalau Yohanes 14 ayat yang kedua kan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kalau di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7 di sana dikatakan apa? Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Saya menghantar papa memenangkan pertandingan iman Bapak Ibu. Dan mencapai garis akhir. Bangga, bangga. Siapa sih yang tidak bangga menghantarkan mungkin anaknya memenangkan sebuah perlombaan dalam pertandingan. Siapa yang gak bangga? Dia dapat piala, dia dapat penghargaan. Saya bangga Bapak Ibu. Cuman perasaan terus terang berkecamuk. Berkecamuk, iya. Tapi saya memutuskan gini, untuk saya tetap kuat. Untuk saya tetap berdiri teguh. Karena saya percayakan firman Tuhan. Nah kalau kita lihat di dalam Markus 11 ayat 23 ya. Markus 11 ayat yang ke-23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Maka hal itu akan terjadi baginya. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Apa yang kita katakan dengan percaya, tanpa bimbang akan terjadi. Karena kenapa? Karena ada kuasa dalam perkataan itu. Karena ada kuasa dalam perkataan kita sebagai apa? Sebagai orang percaya. Nah bicara tentang janji Tuhan ya Bapak Ibu. Berbicara tentang janji Tuhan, banyak sekali janji Tuhan yang kita temui dalam Alkitab kan. Aku menyertai engkau, aku memberkati engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Banyak sekali janji Tuhan yang dapat kita lihat di dalam Alkitab. Nah kenapa kita harus ingat? Kenapa kita harus ingat dan kenapa kita harus perkatakan firman Tuhan? Kan pertanyaannya, kenapa? Karena akan banyak hal yang akan menghajar Bapak Ibu. Akan ada banyak hal yang menghajar kehidupan kita di dalam dunia ini. Banyak yang akan mengintimidasi setiap kehidupan kita. Banyak yang akan menjatuhkan setiap anak-anak Tuhan, orang percaya. Makanya gini, kita perlu perkatakan firman Tuhan. Kita harus ingat janji Tuhan itu yang akan memperkokoh kehidupan kita. Nah sering kali kan gini, pikiran kita itu kan menjadikan medan peperangan kan. Pikiran menentukan perasaan kita. Nah tetapi jika kita ingin kuat, jika kita ingin tetap bersemangat, jika kita ingin tetap kokoh, jika kita ingin tetap bergairah di dalam Tuhan, apa yang kita pikirkan? Hal-hal yang menguatkan, ya kan? Hal-hal yang menguatkan, hal-hal yang memberi semangat, apa itu? Yang sudah pasti gini, firman Tuhan, nggak ada lagi. Perkataan Tuhan itu yang memperkuat, itu yang memperkokoh kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Nah Bapak Ibu, perkokoh benteng pertahananmu dengan bahan yang kokoh. Saya tidak akan panjangkan. Hal-hal apa yang berkaitan dengan pesan Tuhan ini? Yang pertama, mulai menyelidiki bagian-bagian mana yang harus kita bangun atau perkokoh. Yang kedua, mulai bergerak
perkatakan firman dan ingat janjinya. Tuhan Yesus memberkati.